Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang anak-anak atau ini mungkin masih sampai berumur 2 tahun dikatakan masih kecil sekali ya. Kadang-kadang bisa anak itu sangat menggemaskan, bisa juga merepotkan. Jadi ada seorang penjaga anak di satu rumah yang agak kaya, ada 3 anak ini memang berturut-turut gitu. Jadi waktu bapak dan ibu anak ini pergi bekerja, dialah menjaga, dan memang selalu dia jengkel, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sini. Kebetulan datanglah dari satu yayasan untuk memelihara anak yang katanya siapa tahu ada yang tak terlantar, tapi mereka karena dikenal orang ini sebagai penderma datang ke rumah itu. Kami mau mendirikan yayasan untuk anak yang terlantar. Apakah kami bisa menerima bantuan dari keluarga ini? Si perawat ini langsung mengatakan, bisa. Saya akan membantu. Bagaimana caranya? Ada 2 orang anak di sini. Saya serahkan aja kepada kalian, biarlah kalian pelihara. Begitu repot dia rupanya akan menjaga anak itu. Padahal bukan itu maksudnya, dananya kan. Tapi para bapak dan ibu itulah kadang-kadang kerepotan anak. Mungkin para ibu sudah merasakan itu. Tapi pada hari ini satu yang sangat tragis terjadi. Pas kita merayakan kegembiraan seorang anak juru selamat lahir, tapi beberapa waktu kemudian dibunuhlah anak-anak yang lain. Bisa kita katakan karena Yesus lahir atau karena Mesias lahir. Wah, jadi artinya kesalahan ada di Mesias. Kenapa lahir dia di Bethlehem, maunya di tempat lain. Tapi di sini sebenarnya bukan, ya. Justru Herodes yang begitu terganggu karena kata-kata orang Majus. Seorang Mesias, raja, dan dilihat lagi dalam kitab suci di Bethlehem akan lahir. Hanya itu aja. Dan daripada nanti anak ini besar dan bisa menghancurkan kerajaanku, bunuhlah. Tak ada lagi belas kasihan, perikemanusiaan atau apapun itu. Pokoknya keinginan pribadiku, ketakutanku kehilangan kekuasaan, dan dia dalam kuasa gelap dan ingin menantang rencana keselamatan dari Allah yang sudah dibuatkan. Kalau kita bandingkan dengan orang Majus, mereka ini mencari bayi itu dan menerima terang. Dalam Yohanes juga tadi dikatakan itu terang. Justru mereka mengikuti terang itu berbulan-bulan, malahan dikatakan bertahun, dan mereka mampu mendengarkan suara Allah dari terang itu, dan akhirnya mereka bisa hidup mengikuti terang itu, dan bisa mereka sampai kepada bayi atau Mesias itu. 2 inilah, hidup dalam kegelapan dan hidup dalam terang. Para bapak dan ibu, sebenarnya kalau zaman sekarang pun banyak anak-anak yang dikorbankan ya. Apalagi negara-negara, ada juga negara yang mewajibkan karena mungkin kepadatan penduduk hanya 1 anak. Hanya 1 anak. Tak boleh 2. Dan apa yang terjadi? Di negara timur justru anak laki-laki sepertinya lebih dipentingkan keluarga daripada anak perempuan. Jadi ketika terlahir anak perempuan, bahaya sekali. Bisa langsung digugurkan supaya bisa dapat anak laki-laki, atau malahan dibuang katanya kan. Sampai sekarang masih ada rupanya bayi-bayi
yang karena ambisi negara tertentu, penguasa tertentu, dan keluarga tertentu, dia akhirnya terbuang, dibunuh. Para bapak dan ibu dan sekalian, kita pada manusia sekarang bisa saja memang kalau kita mempunyai suatu ambisi, suatu keinginan yang begitu mungkin menguasai diri kita, entah harta, entah pangkat atau apapun itu, sering juga kita mengorbankan orang lain. Tak peduli. Dalam hal ini Herodes mengorbankan yang tak berdaya. Anak-anak itu pun dikorbankannya hanya karena ketakutan dia nanti akan terganggu kekuasaannya dan seterusnya. Tapi mungkin kita tidak sampai seperti Herodes. Tapi di dalam kehidupan kita bisa juga kita Herodes kecil. Kalau kita menginginkan itu, ada orang menghalangi, walaupun mungkin kita tidak mengikutinya secara benar, laksanakan, tersingkir, kita senang. Dalam hal-hal kecil bisa juga, makin lama dalam hal yang besar. Di sini mungkin pada hari ini kita merenung, mengapakah para martir ini jadi korban? Karena ada orang, atau di sini Herodes, yang hidup dalam kuasa gelap, hanya dirinya yang dilihat. Apapun akan ditebas asal keinginanku terjadi. Kita marilah sebagai orang Majus melihat terang itu dalam hal-hal kecil pun, dalam pelayanan biasa saja, di rumah. Jangan kita pernah karena keinginan kita, contoh saja umpamanya kan, ada makanan yang enak, wah daripada adikku nanti makan, ku makankan semua. Nah, bisa saja itu hal kecil inilah. Atau sesuatu yang lain, banyak hal bisa kita buat begitu. Kitalah di situ Herodes kecil yang hidup dalam kegelapan. Tapi kalau kita sebagai orang Majus hidup dalam terang, maka lihatlah kita akan dibimbing dan kita akan damai dan bisa menemui Yesus itu. Amin. Mari kita berdoa agar coronavirus ini lekas lewat dari bumi kita. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami telah mendengar